ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang meruqyah yang tidak bersandar kepada Allah itu. Tanda-tandana biasa nasa panditanta itu ada dalam satu buku yang dikarang oleh Syekh Wahid Hambali namanya. Ya. Dia menyebutkan bahwa ciri-ciri orang-orang yang meruqyah tidak bersandar kepada Allah itu adalah kupuri maruqyana harus ipalepa. Ipalepa manu calla gi, manu bolo gi. Apalagi ku bembe bolotona. Biasanya nasa panditanta Syekh Wahid Hambali itu dia meruqyah atau mak japi-japi bersandar kepada jin. Nah, itu yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina isallam lebihkan ki hadir. Syukur tandigan kalur sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan, nikmat hidayah, nikmat iman yang wiringi Allah Subhanahu wa taala. Dan kan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Sambil menunggu salat isya kita duduk mendengarkan ceramah agama. Tentunya semoga insyaallah kita semuanya senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah materi yang saya ingin sampaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian itu golongan-golongan penduduk surga. Ya. Dia ada beberapa golongan-golongan ketika manusia masuk surga Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sini salam lebih kongki hadin. Pertama golongan yang masuk surga Bapak-bapak sekalian, yang pertama adalah golongan yang masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Yang ketutama surga tu matu Pak deni pareseres sama lakna. Deni timbang sama lakna. Pokoknya dia tidak melewati hisap. Bahkan amalnya tidak ditimbang Bapak-bapak sekalian. Dia langsung dipersilahkan masuk surga. Ini golongan yang pertama. Inilah kelompok yang pertama yang masuk surga. Masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada sahabat dari Imran ibn Husain, hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW yadkhuluna al-jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Nabi ta angkatu 70 sabbu nasa Nabi tamatu umatku nasa Nabi tama suruga. Deni parisarissa malakna, deni timbang malakna, dia langsung masuk surga tanpa dihisap. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hum la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun." Karena Nabi Muhammad SAW engkap sifat na boleh nasa Nabi yang masuk surga tanpa dihisap itu. Yang pertama, hum la yastarqun. Mereka yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ruqyah tentunya yang mengandung kemusyrikan. Apa Bapak-bapak sekalian, kita tahu bahwa ruqyah itu sunnah.
Japi-japi itu ya bagian daripada sunnah. Apa mu Nabi ta japi to bapak-bapak sekalian. Karena Nabi la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Dan mereka pak japi sepanjang tidak mengandung kemusyrikan nasa Nabi ta. Jadi yang dilarang itu bapak-bapak sekalian dari pak japi-japi yang mengandung kemusyrikan. Japi-japi yang berupa japina tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kukumi pung Allah taala sandri pak japina. Kamu terakhir nama kada baraka la ilaha illallah. Berarti kumi pung Allah taala mak bahasa togi, mak bahasa Indonesia togi, mak bahasa ya. Berarti dia tetap menyandarkan doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imina salah bapak-bapak sekalian yang koro nariko eropa japina mengandung kemusyrikan. Dan ko pung Allah taala sandri pak japina. Ko setangi, ko jingi sandri. Ini yang dilarang bapak-bapak sekalian. Kami pernah membaca bapak-bapak sekalian bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang meruqyah yang tidak bersandar kepada Allah itu. Tanda-tanda biasa nasa panditanta itu ada dalam satu buku yang dikarang oleh Syekh Wahid Hambali namanya. Ya. Dia menyebutkan bahwa ciri-ciri orang-orang yang meruqyah tidak bersandar kepada Allah itu adalah yakupuri maruqyana harus dipalepa. Dipalepa manu celak lagi, manu bolo lagi. Apalagi ku bimbi bolo to na. Biasanya nasa pandita Syekh Wahid Hambali itu dia meruqyah atau mak japi-japi bersandar kepada jin. Nah, itu yang dilarang bangsa itu. Kalau dipalepe matu bimbi bolong, wah itu bahaya sekali itu. Ya. Ya. Kami pernah meruqyah bapak-bapak misalnya. Saya pernah meruqyah orang ibu ya. Itu ni ruqyah mabicara jingiro. Kedua ya. Bimbi bolong apu janceng. Bimbi bolong apu janceng. Ya. Apa nang kepat tetangga. Jadi itu nak kaya Syekh Wahid Hambali ya, ciri-ciri itu. Ini kata makburan maka harus palipa manu cela, harus palipa manu bolong, harus ya, dan sebagainya. Misalnya rupa japina tidak bersandar kepada Allah. Itu yang dilarang bapak-bapak misalnya. Ya kok kumui kurangi malah pak japi ya. Saya kampung pun kata makun remeca. Mabur kedoisa. Ya so tanda-tanda yang aja kita baca-baca ke mabur kedoisa. Ternyata lah ayat Qur'anmu bapak. Dia mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi Pak Guru Matiro dari turun-temurun ya, ternyata ayat Al-Quran bapak-bapak. Ini nasa Nabi la ba'sa birruqa malam yakun fi syirk. Ini mereka Pak Japi nasa Nabi sepanjang itu tidak mengandung kemusyrikan. Mau Nabi ma Japi itu Pak. Pak Japi Nabi kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pak Japi Nabi azbil ba'sa rabban nas, asallallahu alazim rabbal arsyil azim ayashfi'. Itu kan sunnah kan nasa Nabi kung kata malasan nasa Nabi Loko celeng itu malasay bacangnya roh nasa nabita. As-sallallahu al-azim, rabbal arsyil azim, ayashfiya. Bacakan 7 kali nasa nabita. Insyaallah. Ya kalau itu pun ada api jalan na tu. Insyaallah akan sembuh. Ya. Itu sani. As-sallallahu itu Pak Japin nama nabita Pak itu. Surah Al-Fatihah Pak Japin nabita. Ya ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan. Ya, jadi nasa Nabi hum la yashtarqun, mereka yang tidak pernah meruqyah, maksudnya tidak pernah meminta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kemusyrikan. Yang kedua nasa Nabi yang masuk surga tanpa dihisab, hum la yatatayyarun. Nah, ini penting sekali misalnya. Mereka yang tidak suka meramal nasibnya, menganggap dirinya sial hanya karena melihat atau mendengarkan sesuatu. Jadi hati-hati Pak, itu termasuk kemusyrikan Pak itu. Jadi kalau selalu meramal nasib, ya saling ngale sial. Gara-gara makui model na bolane, sial gara isa boleh kemangker model ina. Gara-gara makui pintu na bolane, sial gara ipuna na bola komon rekor bolero. Gara-gara tidak boleh seperti itu Pak. Itu kemusyrikan itu. Maka Nabi atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. 3 kali diulang-ulang Rasul itu. Siapa yang menganggap dirinya sial nasa Nabi hanya karena melihat atau mendengarkan sesuatu, maka dia sungguh telah melakukan kemusyrikan nasa Nabi. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang itu bapak-bapak. Jadi hati-hati Pak. Ternyata di zaman jahiliyah itu sama dengan zaman kita ini. Riolo bapak-bapak sekalian, orang meramal nasibnya dengan burung bapak-bapak sekalian. Kunang kelingo ni sarae, nasa sengkata milo mate. Itu ternyata di zaman jahiliyah sudah ada itu Pak.
Jadi kung kamu pa sila surat tamakaro keyakinan, berarti apa bedanya kita dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dulu itu? Itu namanya maramal nasib, Pak. Yang Galesia. Maramal nasib itu orang jahiliyah kemilo dangkang-dangkang, dia melemparkan burung merpati ke atas. Ada yang perang burung merpati lo yasa ikut lo kanangi, dia menganggap perjalanannya itu bapak-bapak sekalian mendapatkan keuntungan. Tapi kalau tulu kiri, nanggai perjalanannya sial. Itulah yang dilarang oleh agama seperti itu, Pak. Banyak meramal nasibnya hanya karena melihat sesuatu. Milo mak balu-balu, milo dangkang-dangkang, atau kagak milo nalawi tapana kulalangi siruntu misalnya, mau maaf, orang yang cacat misalnya. Atau buta nih siruntu kulalangi kadai itu liso. Tanda-tandri makadai dia yang makan jajok kangengi. Padang ketahu salah-salah yo siruntu. Itu tidak boleh, Pak. Itu ternyata sudah di zaman jahiliyah. Ada orang yang meramal nasibnya dengan waktu. Itu ternyata di zaman jahiliyah sudah ada. Ya, dulu di zaman jahiliyah itu dia namanya buat acara itu di bulan-bulan Syawal sama kita ini, Pak. Jadi saya persis seperti ada. Ternyata itu keyakinan masa jahiliyah. Ya, ini mako kota kan. Ini kata dia namanya pabuti kau sawalang. Nacipi kare kato bahasa. Itu tidak boleh semua, itu namanya meramal nasib dengan waktu, Pak. Itu sangat dilarang sekali oleh agama itu. Sampai Rasulullah mengatakan, la tasubud dahra fa inna dahra huwallah. Karena kita jangan menghina-hina waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Bahkan Allah sendiri dalam hadis qudsi riwayat Muslim mengatakan, yusini bani Adam yasubud dahra wa ana dahru. Kata Allah Ta'ala, sungguh anak cucu Adam itu menyakiti saya. Dia menghina-hina waktu, padahal saya lah yang menciptakan waktu itu. Jadi hentikan itu, Pak, keyakinan seperti itu. Ang kadino di mapabot iti kulang makuy. Akadang ki makanja mana waktu itu mi amil olay. Itu makanja ngokor bahasa ter. Yung akadang na mapabot ti kulang sawal itu pasti masara boting. Itu yang tidak boleh. Inilah keyakinan seperti ini yang dilarang dalam Islam. Ini namanya tatayyur, Bapak-bapak. Ya. Itu sudah dibantah oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. La adwa wala tiara wala hamma. Itu nasal bitar. Hadis riwayat Muslim. Akan kita tidak ada penyakit yang berpindah-pindah. Tidak ada penyakit itu berpindah dengan sendirinya. Tapi penyakit itu berpindah dengan izin Allah nasana bita. Wala tiarah. Tidak ada kesialan nasana bita. Hanya karena melihat atau mendengarkan sesuatu. Wala hammah. Itu kagak nasana bita makanya kong kauni manu burung o manu-manu itu menandakan bahwa kan engkau melo mati dan sebagainya. Bagaimana bisa burung itu meramal nasib? Apakah burung itu mengetahui masa-masanya? Ya. Tidak ada kan yang mengetahui alam gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hentikan ya menganggap sial, meramal-ramal diri sial, menganggap sial hanya karena waktu, tempat, gara-gara melihat orang bapak-bapak sekalian. Itu tidak boleh. Apalagi kalau ada yang meramal dirinya, menganggap dirinya sial hanya karena mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang biasa dia namanya loko nabaca ibu imang misalnya isasul silatil adusil salah. Asal salah pak kampungnya. Ya. Kalau dia lo baca po imang wailun lil mutaffifin. Artinya nasangi pala-pala pak linongnya. Dia menganggap dirinya sial dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wah, itu lebih bahaya lagi, Pak itu. Itu tidak bisa bayangkan dosanya itu bagaimana itu. Karena ayat Al-Qur'an yang dianggap pembawa sial, padahal Al-Qur'an itu rahmat bagi orang-orang. Yang ketiga nasribit wala yaktawun, orang-orang yang tidak berobat, ya. Ada yang mengatakan tidak berobat dengan api. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan yang dimaksud dengan hum la yaktawun adalah mereka yang tidak pernah berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kau harangi bapak-bapak misalnya yang gagal itu tidak pernah menjadi obat. Kau kemakada mencari pak bure ulae, empaduna ulae, ini memang kada tu. Kau kemakada mencari pak bura, balau asana, balau bas komisi itu kerja emaki kerja balau misalnya. Nah, itu kan tidak ada itu. Balau kan tidak bisa dimakan, Pak, haram dimakan itu. Karena bita kullu sinabin wasimi helabin haram. Sini nasa nabita yang bertaring dan menggunakan cakarnya untuk memansa, itu tidak bisa, haram dimakan nasa nabita Muhammad. Ikutkan bertaring bapak-bapak misalnya, berarti haram, tidak pernah bisa menjadi obat. Napun nabita bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan obat nasa nabita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kapan harang tidak pernah menjadi obat nasa nabita itu. Ya, makanya kongkat makar kompetisi kau kelimumu wtmmu itu bertentangan dengan syar'i. Yang keempat, ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk surga tanpa dihisab nasa nabita.
Mereka yang hanya bertawakal dan bersandar kepada Allah. Dia akan andalkan kulinernya kecuali Allah saja. Dia betul-betul bertawakalnya kepada Allah. Semua masalahnya kepada Allah. Semua masalahnya kepada Allah. Semua masalahnya dilaporkan, diadukan kepada Allah. Dia nampu jelo kasandro-sandro, dia nampu jelo maku tanah-tanah, nasi koto macegare. Ya, tentang masa-masa yang masa-masa depannya tidak. Dia hanya selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah. Semua masalahnya diadukan kepada Allah. Dia bangun salat tengah malam, dia laporkan kepada Allah. Itulah orang-orang nasanabita yang masuk surga tanpa dihisab. Ada hadis lain bapak-bapak sekalian, mungkin sudah pernah kita dengarkan juga. Orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Kita bisa temukan hadis ini dalam kitab Tazkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, dan saya melihat ulama banyak menyampaikan hadis ini. Di hari kemudian bapak-bapak sekalian, malaikat itu akan berteriak, nada munad, gora-gora malaikat yang matu asir munrina pun Allah Ta'ala. Maka dari malaikat, aina ahlul fadli, aina ahlul fadli, aina ahlul fadli. Kegamanan itu kanjai biasa kulino eh. Kegamanan itu kanjai, kegamanan itu kanjai. Kumu, akademano ni kuto kanjai. Maka berdirilah nasanabita beberapa golongan dari situ nanti. Berdirilah orang-orang yang diberi gelar ahlul fadli nanti di pada mahsyar nanti itu. Apa maka dia pun Allah Ta'ala udkhulul jannata bighairi hisabi. Podaman ngiroto tojoiro yang digelari ahlul fadli, yang digelari to kesing, to makanja, to malebbi. Kada pun Allah Ta'ala tamamano na suruga aja ni paresay ko malam. Maka orang-orang ini pun berbondong bapak-bapak sekalian menuju surga. Di tengah jalan dia bertemu dengan malaikat. Maka dia malaikat ila aina antum, kin romana ko melo Allah. Maka dia kalumpo ilal jannati, mikilot tama surga. Maka dia malaikat bigeri hisabin, dia ka ni paresay jolo amalamu. Dia ka jolo na timbang amalamu. Maka dia kalumpo bigeri hisabin. Dini persai di amalata, dini timbangi di amalata. Kami dipersilahkan masuk ke dalam surga. Maka malaikat itu heran bapak-bapak sekalian. Aku tanya malaikat, maka di agama mana kanjakmu, agama mana kanjakmu, agama mana labirmu sampai kamu bisa masuk surga tanpa dihisab. Maka mereka menjawab dengan 3 jawaban misalnya. Maka dia kalompoi kunna fid dunya idza juhila alaina halimna. Yer biasa di kulino. Ya kung katoma bango-bango ko idi, maka masih kilok walena. Wa iza sulimna sabarna, terbiasa di kulino. Ya kung kataw ga usala bawangi, kami bersabar dengan itu. Isa barakang isa purro ya roe. Kami tidak pernah membalasnya. Wa iza usiya alaina afauna. Dulu ketika ada yang menyakiti kami, menzalimi kami, kami selalu memaafkan mereka. Walaupun dia tidak meminta maaf kepada kami. Ya Allah. Maka dia malaikat, demi pertama suruh gadeni parista malam. Jadi saya menemukan 2 hadis ini, Pak. 2 hadis ini yang akan masuk surga tanpa dihisab. Kemudian golongan yang kedua, masuk surga bapak-bapak sekalian karena beratnya amal timbangannya. Yang pertama tadi tanpa dihisab, dia ditimbang amalan. Atau si yang kedua ini masuk surga tapi ditimbangnya malana dan berat. Itu kan Allah katakan dalam Al-Quran, "Faman thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah, wa ma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ini gini matana timbangan malana di cinna nasa pengalat alam atau akhirah. Maka dia akan masuk ke dalam surga dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini gini mengurangi matanai amalak jana di cinna. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kelompok kedua ini masuk surga karena amal ibadahnya sangat berat bapak-bapak sekalian. Olehnya itu bapak-bapak sekalian hidup di dunia yang sebentar ini pandai-pandai juga Pak. Ceceki juga dalam melakukan amalan-amalan. Cari amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan nanti di hari kemudian bapak-bapak sekalian. Apa amalan yang bisa memberatkan timbangan itu Pak? Pertama amal jariah. Amal yang selalu mengalir Pak. Sampai hari kiamat selalu mengalir amal ibadah itu Pak. Madatu tahun ni mateta, masabu tahun ni mateta. Pahalanya selalu mengalir ke dalam kubur bapak-bapak sekalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri ilal ibadi, yajri fil abdi fil qabri ba'dal maut. Nasa Nabi fil qabri ba'dal maut. Ang kapito nasa Nabi amal ibadah yajri lil abdi fi qabrihi badal maut.
pahalanya yang selalu mengalir nasa nabita masuk ke dalam kubur padahal hamba itu sudah mati nasa nabita. Amal jariah. Yang pertama nasa nabita, man 'allama ilman. Amal jariah yang selalu mengalir pahalanya mati ni rotawe tori macul oleh mopi amalana nasa nabita. Man 'allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu? Dekong kapak disengat apa? Sampaikan kepada orang-orang. Apa gurang ipak disengat tak? Berarti mangkalinga carama. Sampaikan ilmu-ilmu yang anda dapat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tudang ima cerita agama ki, cerita agama ki. Minimal kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita. Ya, ajarkan ilmu yang kita dapat. Dari ilmu, dari majelis-majelis ta'lim, dari apa saja yang kita dapat. Ajarkan itu Pak. Itu memberatkan timbangan, itu amal jari yang selalu mengalir pahalanya Bapak-Bapak misalnya. Macam kita mengaji, apa gurangnya pengaji ki ikra dan sebagainya. Itu akan selalu mengalir dan sangat berat timbangannya Bapak-Bapak sekalian. Saya pernah membaca suatu riwayat Bapak-Bapak sekalian. Kadang kata matu kui timbangnya malah anak Pak. Amal ibadahnya ringan. Pas ada amal ibadahnya dimasukkan ke satu timbangan, tiba-tiba amal kebaikannya langsung sangat berat Bapak-Bapak sekalian. Kadang malaikat yang pedang timbangnya malah anak fulan. Kamu tahu amal ibadahmu yang tadi memberatkan itu, tiba-tiba amal ibadahmu sangat berat. Maka dia rotoi timbangan malah dia apa tuisang. Maka dia malaikat itulah ilmu yang dulu kamu ajarkan dulu di dunia. Ini dapat disang kumpul ke mak guru yang kaya ilmu mak gurui, mangkalinga ku carama dan sebagainya. Kamu sampaikan kepada orang-orang, kamu ajarkan kepada orang-orang. Kamu tidak pernah menyangka dia tunang ke kapam-kapang. Itulah yang memberatkan timbanganmu saat ini. Jadi ajarkan ilmu Bapak-Bapak. Itu amal jari yang sangat berat timbangannya. Yang kedua nasa nabita wajara naharan. Orang yang mengalirkan air sungai nasa nabita. Pasoloe saloe. Ya. Yang ketiga wahafara biran. Orang yang membuat apa namanya? Orang yang menggali sumur, membuat bujung. Dia pun jaga bujung ini makuk. Aduh mana mani ya. Ya. Tak ciri-ciri menikah pun bujung Bapak-Bapak misalnya. Biasa rul di mesa di bujung manang ya. Loki belante manu masasa malawai dan sebagainya. Itu amal jari Bapak-Bapak sekalian ternyata nasami tama. Apa berapa? Pakai lewai na tahu. Pakai masasa, pakai manasu, pakai malawai minum dan sebagainya. Itu menjadi amal jari. Kemudian nasa Nabi Muhammad SAW wabana masjidan, membangun masjid. Membangun masjid Pak bukan berarti harus satu masjid kita bangun Pak, tidak. Bangun masjid sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di misal saming tulis itu nasa apa? Yang penting nasa Syekh Ali Jum'ah rahimahullah ta'ala ketika kita bersedekah di masjid untuk membangun masjid, niatkan untuk menjadi amal jariah. Jadi sebelum tak berengi rodita taniakan ngepung pancajengak kasih diku 50 sebuah dan pancajengak kasih pun amal jariah ya Allah. Sedekahkan ke masjid untuk bangun masjid Pak. Maka mulai saat itu pahala Bapak Ibu sekalian akan mengalir nasa Syekh Ali Jum'ah. Walaupun ia rodita depan tak pakai Bapak-Bapak sekalian. Walaupun masjid yang pernah kita bangun itu sudah dirombak Bapak-Bapak sekalian, yang biasa 10 sampai kasih sumbangan koro. Jadi masjid gue narombak ni tahu, maka ni kasih air malah koro 10 sampai ro. Itu selalu mengalir Pak. Amo be kisiratu iselay masjid gue. Pahala kita juga selalu mengalir karena amal jariah itu nasa Syekh Ali Jum'ah bukan pada bangunan, tapi amal jariah itu ada pada niat Bapak-Bapak sekalian. Aku niat temonro. Ya kau tanyakan yang menjadi amal jariah, maka akan menjadi amal jariah. Yang Pak Guru ki sekalian, aku masumbangi. Aku ke sekolah agama, aku ke masjid atau di mana saja. Niatkan ya Allah pancajang amal jariah. Maka saat itu akan selalu menjadi amal jariah Pak. Amo ada dipakai di tah. Amo romba di masjid berkali-kali. Pahala kita tidak akan pernah berhenti mengalir karena kita niatkan sebagai amal jariah. Kemudian yang termasuk amal jari yang memberatkan timbangan nasa nabita wagarasa nakhlan. Menanam pohon. Ya, masa nama tanang kaluku, inung kasih pak galungnya, inung tomadakai, nendreki tomadakai dan sebagainya. Pakai pak buting. Itu kan menjadi amal jari Bapak-Bapak sekalian. Ya. Dulu saya punya nenek Pak, sana ini tuh matuani muruna. Weh, mengalak mo mata kaluku. Ipadang biasa kaya aga jeta tani itu nadena tadapi buana tamate. Makita nemi mangi ambo. Tonu mi kasi pagalung ko istirahay.
O dinin reki kasi kumadakan na ninong. Ay, ternyata itu amal jari, Pak. Amal jari itu. Semua itu yang kita tanam bapak-bapak yang salin itu, tanah-tanah itu. Masih dipagalungi, kumagalung itu, nanre balo aseta, nanre dongi aseta. Itu kan menjadi pahala semua bapak-bapak yang salin. Capu justasi asiku. Panrasi balo, iya memang di dunia sesaki. Tapi sebenarnya itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Degangan nasa nabita gage tanang nanre manang nanre olo-kolo nasa nabita. Kecuali semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang rasa nahlan. Jadi tanah-tanang yo salan itu. Paling tidak orang jadikan tempat berteduh. Noriti mata tadung bapak bangsa itu menjadi amal jari semua bapak bangsa. Mata napau kinarling ibuana tahu 7 keturunan terus menerus mak bolengnya rogagero yanrei itu menjadi amal jariah. Wawarisa mushafan termasuk amal jariah nasa Nabi sallallahu mewaris mushafan. Itu bersedekah dengan mushaf. Pertama ki korangku masih kita masukkan Al-Qur'an bersedekah dengan Al-Qur'an di tempat-tempat penghafal-penghafal bapak-bapak sekalian. Kemudian orang itu, para penghafal itu napaki kurata mengaji-ngaji menghafal. Atau dalam masjid napaki jamaah masjid mengaji-ngaji. Semua menjadi amal jariah nasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian matara kawala dan ya daulah. Yang ketujuh nasa Nabi amal jariah meninggalkan anak-anak soleh. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan nasa Nabi Muhammad SAW. Ini amal jariah Pak yang memberatkan timbangan. Ya. Apalagi yang memberatkan timbangan bapak-bapak sekalian. Ya. Sikir, banyak sikir-sikir yang memberatkan timbangan. Saya tahu mereka kemarin sering kita mendengarkan hadisnya itu Pak. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani ilar rahman sakilatani fil misan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nak nabita dua kalima. Ang kedua kalima nasa nabita maringan na pautimue. Mata na timbangan na mato ko akhirat. Maka dan napuji pun Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Termasuk zikir yang sangat berat timbangannya nasa nabitah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dikatakan maka nabitah bah. Jadi istilah ketika ada sesuatu yang sangat luar biasa. Maka nabitah bah. Khamsun askalahunna fil misan. Ang kalima amala nasa nabitah. Paling berat sekali timbangannya nanti di hari kemudian. Saking beratnya sampai maka nabitah bah. Para ko cabboy nabitah. Dan orang ini dikatakan bahim, cabboka nasa nabita cabboka. 5 nasa nabita tumatu, liwala da timbangan na, tanah na timbangan na. Apa nasa nabita ro pahala zikir subhanallah. Yang kedua pahala zikir la ilaha illallah. Yang ketiga pahala zikir alhamdulillah. Yang keempat pahala zikir Allahu Akbar. Dan yang kelima pahala zikir pahala. Ya kung kata mati madam ni anak na nasa nabita di panabalik na mati anak. Kemudian dia bersabar dengan musibah itu nasa nabita Muhammad SAW. Itu berat sekali timbangannya. Itu memberatkan timbangan semua. Sikir-sikir itu. Termasuk sikir yang memberatkan timbangan Pak. Adalah sikir ketika kita masuk ke dalam pasar. Jadi hafal Pak. Apalah ya roh kami kita mempesai. Maka Nabi man qala fis suqi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yumit. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alfan hasanah wa maha anhu alfan sayyah. Nakanabita nigi baca ko tamay pasain na sa nabita. Nabaca ro la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alfan hasanah. Maka akan ditulis baginya 1 juta pahala dan dihapus baginya 1 juta dosa nasa nabita Muhammad SAW. Jadi papasaya Rasulullah pasaya ini tahu pasaya baca, entah lagi pasaya baca. Pahalanya itu masya Allah luar biasa. Banyak sikir-sikir yang memberatkan Pak. Kemudian yang memberatkan juga adalah salat jenazah. Biasa kita dengarkan. Man tabi'a janazah summa yusalli falahu qirad. Kena bita nigi macirulay itu matewe kemudian nasam pajangi. Maka dia mendapatkan qirad, 1 qirad, 1 gunung emas pada peranan narkosi di bulu ulawan nasal bita. Waman tabi'a janasata hatta yudfana balahu khiratan. Igi-igi lo macin rolay to matewe na sampajangi napa dia mengantar lagi ke kuburan sampai dikuburkan. Maka dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung emas. Sering kita dengarkan hadis itu. Itu nasa panitata pahala yang memberatkan timbangan juga. Bayangkan kalau amalannya itu seperti 1 gunung emas.
Maka Nabi itu seperti Jabal Uhud. Pada Jabal Uhud, gunung Uhud yang ada di Madinah itu. Di ulawang Jabal Uhud semua itu. Maka tanda nasa Nabi. Orang-orang yang mensalati jenazah. Apalagi pun antarkan yang teman-teman. Banyak lagi yang memberatkan timbangan termasuk sedekah. Sedekah, kita bersedekah dengan rezeki yang halal nasa Nabi. Ini masih sedekah nasa Nabi dengan rezeki yang halal. Mau pada mikaromai nasa Nabi. Maka sedekahnya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga sedekah itu sampai sedekah itu menggunung bapak-bapak yang sekalian yang hadir itu. Dipelihara, dijaga oleh Allah. Gopi matu akhiran pada paterimangi pengalat. Pada mikaromai nasa Nabi masih sedekah, tapi dari rezeki yang halal agar mapacin nasa Nabi. Maka sedekah itu akan dijaga, dirawat oleh Allah sampai sedekah itu menggunung nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi makanya pastikan kalau bersedekah Yamituna dalek itu mapacingi bapak-bapak sekalian supaya Allah pelihara dan jaga sedekah kita itu supaya mati dari kemudian kita akan mendapatkan itu, Pak. Jadi ada orang yang masuk surga dengan itu. Ada yang masuk surga karena beratnya timang. Yang ketiga ada orang yang masuk surga, Pak. Matana yang malah jana na malah dicinna, Pak. Akhirnya dia diputuskan masuk ke dalam neraka. Ketika dia berjalan menuju neraka, ada yang memberikan syafaat kepadanya. Inilah pentingnya syafaat itu. Tiba-tiba ada Rasulullah SAW menghadap Allah. Ya Allah, aja kasih tempat kami neraka ya Allah. Dulu di dalam umat yang sering bersalawat kepada saya. Ya Allah beri syafaat kepadanya, masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya dia menjadi tamilah neraka, Pak. Pada matanya malah jangan dicenna. Tapi karena dia dulu adalah hamba yang selalu bersalawat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan syafaat kepadanya. Kita tahu bapak-bapak sekalian, yang pasti memberikan salawat itu syafaat nanti di hari kemudian itu adalah Rasulullah. Ya. Karena bitaulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan tempat saya di hari kemudian dan pertama-tama mendapatkan syafaat saya, mereka yang banyak bersalawat. Ia mikir salawat nasa kita. Jadi ketemu itu Pak Malalan ini menuju ke neraka, ditarik oleh Rasulullah. Karena dia dulu adalah hamba yang sering bersalawat kepada Rasulullah. Makanya perbanyak salawat kita, Pak. Pasti itu, Pak. Orang yang pertama diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, bisa menolong hamba, mengeluarkan orang dari neraka dan sebagainya, adalah Rasulullah SAW. Yang kedua ada yang memberikan syafaat Al-Quran, bapak-bapak sekalian. Kata malalan di taman neraka, ditarik oleh Al-Quran. Angkai orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia dulu selalu membaca saya, ya Allah. Perina baca kah biasa, dia bersahabat dengan saya, ya Allah. Jangan kemasukkan ke dalam neraka, ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Makanya tidak jadi masuk neraka, Pak. Dia masuk surga. Pada matanya malah jannah. Itu makanya banyak-banyak baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Kita tidak tahu bapak-bapak sekalian bagaimana nanti ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah. Isagamani mi gajah dicitawe bakasabo pala iboleh bapak-bapak sekalian. Harus ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Al-Quran pasti bisa menolong kita di hadapan Allah. Berkali-kali Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an lis-sham. Bacalengnya kurangi nasa nabita. Karena dia akan datang mencari kamu nanti di hari kemudian dan dia akan menolong kamu di hadapan Allah. Yang ketiga orang-orang saleh, Pak, sahabat-sahabat saleh, teman-teman saleh. Dia tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam neraka, bapak-bapak saleh. Nah, karena kita kota mana nih penduduk neraka ilala neraka, tahu mana nih penduduk surga ilala surga. Yang paling gelisah di dalam surga nasa nabita adalah sahabat-sahabat yang mencari sahabatnya di dalam surga. Ya Allah, kenapa saya tidak menemukan Fulan bin Fulan? Tepung sahabat aku pun mandi kagak pun ilala surga. Maka dia pun ngatalan kilala neraka. Maka dia pun aja kesetar dalam neraka. Sahabat aku biasa kulino pun. Maka dia pun ngatalan keluarkan dia pasuyur sahabatmu pelek. Lalu paling pasuyur sahabatmu ilala neraka. Dan orang-orang yang kamu kenal di dalam neraka itu keluarkan semuanya. Masukkan dia semua ke dalam surga. Itulah disebut dengan syafaat orang-orang soleh. Termasuk syafaat anak-anak bayi yang mati, yang belum balik bapak-bapak sekalian, akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya bapak-bapak sekalian. Dulu ada sahabat, Pak, mati anak-anak masilat dan nyawana. Luku Abu Hurairah, maka dia Abu Hurairah. Angka gahat di sama apalah tentang ala biranna te kong mati madani anak-anak mati madani kasih anak kue masilat dan nyawaku. Maka dari Abu Hurairah saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sigaruhum da'amisu ahlil jannah, yatalaka aduhumul abah." Maka dari Nabi ta itu anak mati dia pernah balik anak mati.
dia akan mencari orang tuanya di hari kemudian. Yakuna runtuni tamatonna, fayakhuzu bi yadihi, fayakhuzu bi tarfi siyabihi, nala limanna tamatonna, nala cappa bajajunna tamatonna, fala yantahi, dena paja nagatat tamatonna, indo na tambo nagi, hatta yudahilahu Allahu wa abahul jannah, sampai Allah memasukkan dia dan orang tuanya ke dalam surga. Makanya sepanitata yang bisa memberikan syafaat juga adalah bayi yang mati. Terakhir Pak, golongan yang masuk surga adalah orang yang ketika ditimbang amal ibadahnya, matanya amal ajaran di Cina, jadi dia harus dimasukkan dulu ke dalam neraka. Dan tidak ada yang memberikan syafaat. Terpaksa mundur dalam neraka. Dia akan dihisap di sana, dihukum di sana, sampai dosanya habis. Setelah itu dia dimandikan di salah satu sungai, namanya Ma'ul Haya. Kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga Bapak-Bapak sekalian. Jadi orang yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan mati dengan kalimat itu, dia tidak akan bisa kekal dalam neraka. Dia pasti akan keluar dari neraka Bapak sekalian, walaupun dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun di dunia ini untuk melebihi kongkihadir. Itulah golongan-golongan yang masuk surga. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi penduduk surga dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ya ta'ala shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.